beliau bisa naik ke panggung terlebih dahulu. Waktunya belum berjalan. Tepuk tangan dong.
Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi hal penting kenapa kemudian kita mesti harus tahu, kenapa kemudian kita mesti harus mampu untuk mendeteksi lebih dini orientasi seksual. Karena di dalam satu penelitian di sana dijelaskan bahwa berbicara tentang LGBT, jadi LGBT ini sekarang sudah tidak asing lagi di telinga kita. LGBT itu apa menurut saya? Laki-laki ganteng ini dua, udah. Jadi LGBT ini sangat jahat. LGBT ini sangat merusak kehidupan. Maka di dalam satu penelitian bisa apa yang disampaikan bahwa hampir 78% orang yang masuk kategori LGBT ini, 78% itu adalah terjangkit penyakit menular dan sangat berbahaya sekali. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi sosialnya, orang yang sudah masuk di dalam dunia LGBT itu, di dalam satu penelitian di dalam hidupnya 43% itu pernah melakukan semacam itu kepada 500 orang. 28% dalam penelitian itu lebih dari 10 orang yang sudah menjadi pasangan, dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau kemudian kita tarik di dalam pendidikan begitu, hampir di sana 5 kali anak-anak yang kemudian itu, ya mohon maaf, masuk dalam dunia LGBT itu ya menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih parah. Maka kali ini ya mudah-mudahan hadir di tengah kita Kak Sinyo Edi dan juga Bapak Sekuriti Indrakadi akan menyampaikan banyak hal yang kemudian bisa memperluas dan juga memperdalam, ya tentu kita sebagai orang tua agar bisa menjaga anak-anak kita. Dan kalau kemudian ini adalah mendeteksi seksual anak, bisa jadi juga nanti kita akan juga bisa mendeteksi diri kita. Jangan-jangan diri kita ini adalah juga secara tidak sadar ada potensi-potensi untuk kemudian mengarah ke sana. Jadi kalau untuk profil beliau Bapak Kak Sinyo Edi ini, beliau ini adalah termasuk penulis buku Anakku Bertanya LGBT dan juga termasuk dengan waktu dan tempat kami hasilkan. Saya tidak tahu, ini jadi audiens juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi batu pulang indah lipat telah diterpa matahari. Assalamualaikum. Boleh kita baca lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan atas cinta akan berubah masuk ayat ini. Kalau bukan karena cinta akan hadir. Saya ingin mengucapkan selamat. Kemudian terima kasih Pak Kursi. Dalam kesempatan ini menyampaikan dua baik pantun. Karena itu saya akan duduk di belakang. Kita tentu lebih ingin beliau jauh-jauh dari Jakarta dan sini. Padahal tadi saya mau buat kuis juga bagi yang bisa menjawab nama asli beliau siapa. Nanti ada hadiah buku yang tadi di gue butuh tahu untuk remaja. Kalau ini tidak di sini orang. Jadi kita bacakan saja pantunnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dara jago karate, berparas cantik, gagah berani. Selamatkan generasi muda dari LGBT menuju bapak dan madani. Indah pelangi berwarna-warni muncul ketika redanya hujan. Mari deteksi LGBT sejak dini agar generasi kita terselamatkan. Izin nanti mungkin dalam dialog saya bisa karena ini memang persoalan bangsa yang memang tidak bisa kita abaikan. Ini sama juga dengan narkoba yang sepertinya ada skenario besar
di luar sana sedang menghukum kita. Kalau dulu kita pernah belajar sejarah tentang perang Tantu, itulah salah satunya. Tapi praktek LGBT ini jauh luar biasa, karena ini berkaitan juga dengan faktor genetik yang bisa diobati, kemudian juga sangat terkait dengan lingkungan yang mana sekarang sumber informasi itu bukan saja ada di luar, tapi sudah masuk ke rumah-rumah kita, baik dari media televisi maupun gadget yang begitu mudah diakses oleh anak-anak balita kita. Nah, deteksi dini ini tentu juga bukan kita menghindari anak-anak kita dari yang kita maksud dari lingkungan tadi, tapi bagaimana menanamkan imunitas keimanan kita yang kuat. Dan kita sebagai masyarakat juga pasti ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini tidak menginginkan itu terjadi pada keluarga kita, tapi kita juga tidak bisa mendiskriminasi mereka secara ekstrim karena mereka adalah bagian dari kita, dan kita perlu menyelamatkan generasi tersebut agar setidaknya tidak menulari pengaruhnya kepada anak-anak kita. Nah, tentu dengan adanya pegiat di bidang LGBT ini, kita tentu berharap di Batam juga kita peduli, karena ini adalah bagian daripada ketika lingkungan kita ada penyimpangan, kalau kita diam maka dosanya juga akan sampai ke kita, dan tentu pengaruhnya juga tidak akan bisa kita hindari. Apalagi kita tahu bahwa bapak ibu di Batam ini rata-rata juga bekerja, sehingga kita rawan untuk kita titipkan di orang dewasa, karena persoalan-persoalan tadi kami sebutkan ada aspek genetik, ada aspek lingkungan yang lebih berbahaya, justru aspek traumatik yang dialami anak dan kemudian berakumulasi ketika dia besar. Dan khusus untuk di Batam, mungkin perlu kita sadari bersama, karena saya juga mantan bekerja 20 tahun di Batam Indo, kemudian adalah bentuk daripada kesibukan kita di dunia kerja, sehingga jauh dari orang tua kita Tuhan, kita lebih cenderung kepada rekan sedormitory atau seasrama. Nah, di sini biasanya bibit-bibit itu mudah bersemi, karena makan bersama, tidur bersama, dan seterusnya. Sehingga ketika orang tua dahulu dari kampung luput memberikan petunjuk tentang deteksi dini, konsep penyimpangan seksual, sesuatu yang menyimpang itu terjadi pembenaran dalam diri kita, dan karena lingkungan mengakomodirnya, lingkungan yang permisif itu tidak ada kontrol sosial di situ. Nah, ini yang mungkin kita perlu dalami, karena persoalan kita mungkin sedikit berbeda dengan bangsa barat yang memang karena keterbukaan perempuan sehingga timbul kejenuhan. Nah, alhamdulillah kita kaum muslim ini sudah berhijab, sehingga naluri mohon maaf seksual dari laki-laki itu rasa ingin tahunya tidak seperti orang barat yang sakit jenuhnya dengan keterbukaan perempuan di sana, sehingga mencari bentuk-bentuk penyimpangan lain baik kepada hewan maupun kepada sesama jenis atau yang disebut LGBT atau sexual attraction. Nah, kita berharap akan minta ilmunya dari beliau, dan saya berharap ini menjadi program yang akan kita dukung ke depan, karena dengan adanya undang-undang Pembiayaan sekarang kewenangan kota untuk mengelola parkir rehabilitasi dan juga mungkin parkir asuhan itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, ini suatu malapetaka menurut saya. Sedang dikelola diawasi oleh pemerintah kota saja, banyak timbul permasalahan. Ada 73 panti asuhan di Batam, dan sekali lagi saya tidak maksud ini adalah bentuk-bentuk yang harus kita waspadai, karena anak balita di di luar pengawasan orang tua yang sehat, dia potensi menjadi yang terzolimi. Dan seorang anak kecil ketika merasakan naluri awal di waktu dia berusia atau cukup dewasa, maka itu akan berpotensi menjadi predator. Dia akan menjadi orang yang
trauma dan akumulasi itu akan menjadikan LGBT juga ke depan. Nah, mudah-mudahan ada Pak Bino bisa membuka wawasan kita, kepedulian kita. Jadi sekali lagi tidak didiskriminasi, tapi justru kita rangkul. Perlu ada bentuk pelayanan konseling dan bimbingan orang yang paham. Saya berharap di acara ini juga ada orang pakar di bidang psikolog atau ada dari kelompok asosiasi psikolog di sini ada mungkin, mohon maaf. Ya ada, tapi mudah-mudahan nanti kita dengan infonya itu kita merangkul juga kelompok-kelompok psikolog untuk bersama-sama mengarahkan yang terkait genetik berarti yang bisa medis, yang terkait dengan lingkungan kita datang ke kita bersama, yang terkait dengan traumatik tentu ada perlu penanganan khusus. Bahkan belum yang ada cuma di bawah saya tidak tahu efektivitasnya, tapi memang perlu dijauhkan anak-anak yang sudah kena traumatik itu karena dia berpotensi menjadi predator. Dan kami baru saja menyelesaikan program daerah tentang perlindungan anak, dan kami lebih berharap kepada pembentukan gugus tugas tim tim terpadu P2A perlindungan dan perlindungan perempuan dan anak agar deteksi ini baik dengan melalui sistem informasi online dan sebagainya kita bisa kenali lebih awal agar tidak mengulangi kepada anak-anak keluarga kita maupun ketika kesehatan. Mungkin demikian dukungan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berharap dan berdoa ibu-ibu, bapak-bapak seperti matahari juga sedang cerah-cerahnya ya. Jadi datang ke sini dengan semangat untuk sama-sama belajar tentang hari ini kita temanya tentang deteksi diskriminasi anak, seksual anak. Kalau sekedar ingin tahu tentang dunia LGBT, Bapak Ibu nggak perlu datang ke sini, bisa baca di Google ya. Beli buku saya bisa. Tetapi kalau praktik di rumah itu yang susah. Jadi harapan saya Bapak Ibu datang ke sini nggak sekedar itu ada tema menarik nih, tapi memang ada yang ingin dicapai lebih, bahwa nanti setelah kita berbagi di sini dipraktekkan di rumah, diaplikasikan di rumah. Itu menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar pengetahuan. Saya juga berharap dan berdoa apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat di masyarakat kami. Oke, sebelum dimulai saya ingin mengatakan dulu bahwa saya bukan psikolog, bukan psikiater, bukan ustaz, karena saya ustaz. Apalagi dukun, pokoknya saya dukun. Saya ayah biasa, sama dengan bapak-bapak di sini, keluarga yang bujang-bujang yang menikah, sama dengan suami, ibu-ibu. Jadi ayah biasa, punya satu istri, 2 anak, alhamdulillah baru 1 istri. Sebetulnya istri saya mengizinkan saya menikah, tetapi dengan syarat di umur 70 tahun. Jadi ya itu syarat yang sangat berat menurut saya. Jadi tahun 2014 saya seperti itu, pikiran saya banyak tahu tentang dunia LGBT tetapi bingung untuk menyampaikan ke masyarakat. Waktu itu naskah saya judulnya Muslim Homoseksual. Sejak tahun 2009 saya tawarkan ke berbagai penerbit, alhamdulillah ditolak dengan seks. Ya. Kasihnya isinya bagus, tetapi yang mau beli siapa? Coba bayangkan kalau di media judulnya Muslim Homoseksual, misalkan ada yang bukan mau beli aku, nanti dikira atau ibu membelikan untuk keluarganya
ibu takut bilang suaminya guru. Jadi ibu walaupun tulisannya bagus, tetapi kalau tidak menjual maka dirinya berhenti. Nah alhamdulillah Elek Media bagian dari media group itu tahun 2014 tersandung sama majalahnya terjemahan dari Korea Gue edisi Puberty. Di situ ada propaganda LGBT. Nah kemudian diminta oleh banyak organisasi Islam untuk menarik majalah itu. Nah untuk mengobati rasa sakit umat Islam, saya dicari yang awalnya ditolak-tolak dijadikan kasih yuk naskah yang buku-buku itu masih ada nggak? Masih. Nah kemudian diganti judulnya menjadi Anakku Bertanya Tentang LGBT. Anehnya setelah terbit beberapa minggu kemudian menghilang.